Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pandemi COVID-19 secara global masih memburuk dan jumlah kasus naik signifikan. Dan langsung untuk lebih jelasnya lagi terkait kondisi terkini pandemi COVID-19 di tanah air, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Adip Humaydi. Selamat siang, Bapak Adip. Selamat siang, Mas Tommy. Baik Pak Adip, kalau melihat dari 2 hari terakhir, bagaimana angka kasus baru COVID-19 di Indonesia ini cukup meningkat pesat, bahkan tembus angka 1.000. Faktor apa saja yang mempengaruhi hal ini? Apakah salah satunya dari sisi kuantitas ataupun proporsi dari tes swab sudah semakin baik di negeri ini? Ya, jadi angka yang terkonfirmasi positif ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama tentunya adalah kecepatan dan penambahan testingnya. Jadi spesimen testing yang diperiksa lebih banyak, terus kemudian penambahan alat PCR yang lebih banyak itu juga bisa membuat ini lebih cepat. Dan ini saya kira memang yang diinginkan supaya semakin cepat kita mendapatkan hasil. Jadi ini tolong juga diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa angka terkonfirmasi positif ini bukannya kemudian dalam kaitannya itu menakutkan, tapi ini adalah sebuah perkembangan baik untuk kemampuan kita melakukan testing sekaligus tracing kontaknya semakin cepat dan semakin meluas. Sehingga ini akan berimplikasi pada kemampuan untuk dilanjutkan dengan tindakan namanya surveillance epidemiologi, termasuk kemudian akhirnya proses-proses isolasi. Tapi yang juga harus menjadi kewaspadaan adalah bukan tidak mungkin juga kenaikan ini juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain selain faktor testing dan tracing kontaknya. Ada faktor yang berkaitan juga dengan pasca lebaran. Karena kita tahu pada saat kemarin lebaran dan ini 2 minggu pasca lebaran, kemudian ada arus balik mudik juga di Jakarta. Ini juga bisa kemudian mengakibatkan adanya lonjakan kasus-kasus baru yang akan muncul. Tapi yang tentunya perlu ditindaklanjuti adalah pada saat kita bicara yang terkonfirmasi positif ini, lebih banyak terkonfirmasi positif dengan kondisi seperti apa? Apakah dengan kondisi OTG, ya, hasil dari tracing kontak, apakah kemudian hasil dari pasien-pasien yang sudah ke PDP, gitu. Karena ini penting, gitu loh. Nanti kaitannya juga dengan bagaimana perawatan atau tingkat hunian pasien COVID di rumah sakit. Apakah ada kecenderungan naik atau tidak? Ini yang menjadi beberapa indikator yang harus kita lihat sehingga kita bisa menganalisa data ini lebih baik. Nah Pak Adip, kalau melihat dari sisi kuantitas dan juga proporsi dari tes swab atau PCR di negeri ini, apakah sudah cukup seimbang khususnya untuk di beberapa daerah di Indonesia? Ya, artinya kalau untuk daerah-daerah yang kota ya itu sudah cukup banyak. Tapi yang paling penting adalah bukan dari sisi jumlah alat PCR-nya dan pendukungnya. Tapi yang penting adalah strategi mana yang kemudian menjadi prioritas yang untuk dilakukan pemeriksaan PCR atau pemeriksaan tes swab ini. Sehingga ada daya ungkit ini adalah untuk PCR itu adalah untuk kemudian menekan sumber penularan. Jadi tidak bisa serta-merta semua kemudian diperiksa, tapi harus ada strategi namanya kelompok prioritas. Jadi kalau kita bicara kelompok prioritas berarti kelompok yang hasil dari tracing kontak. Hasil dari ODP yang kemudian ditindaklanjuti dengan tracing kontak. Apakah itu keluarga atau lingkungan tempat di mana yang terkonfirmasi positif itu ada. Sehingga ini kemudian kita bisa membuat sebuah clustering, isolasi sampai di tingkat yang rendah. Artinya di RT RW sehingga itu bisa teridentifikasi dengan lebih baik gitu. Ya Pak Adip, kalau melihat dari angka PDP, kalau kita lihat saat ini datanya masih cukup banyak. Bagaimana Anda menilai hal ini? Ya ini yang kemudian tentunya harus ya dari kami di medis juga ini menjadi kekhawatiran gitu. Artinya kita tidak bisa menyatakan bahwa kita sudah selesai, sudah bebas gitu. Saat ini kita masih dalam kondisi puncak pandemi. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat pun tidak kemudian diberikan pemahaman bahwa kita seperti sudah bebas atau sudah lepas dari pandemi ini. Kita masih dalam kondisi puncak pandemi yang kemudian naik turunnya itu adalah naik dalam kondisi puncak. Apalagi nanti kemudian pasca lebaran atau arus balik mudik bukan tidak mungkin tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi ada second wave, gelombang kedua, ya ini hal-hal yang perlu kemudian diantisipasi. Dan antisipasi yang paling utama itu adalah bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan. Kesiapan rumah sakit dengan sarana prasarana dan termasuk tenaganya.
Ya, bagaimana dengan upaya pelonggaran PSBB yang sudah dialami, salah satu contohnya seperti Jakarta sudah ada PSBB transisi. Kemudian ada kekhawatiran ada gelombang kedua, kemudian kita juga menghadapi Idul Adha misalnya nanti ke depannya. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, jadi kita paham bahwa kondisi saat ini memang problemnya bukan masalah problem kesehatan, ada problem sosial, ada problem ekonomi. Tapi yang paling penting sekarang, kita tidak bisa langsung kemudian masuk di dalam kondisi new normal. Atau kemudian tidak bisa langsung PSBB itu dilonggarkan. Inilah yang kemudian perlu ada upaya-upaya untuk kemudian sosialisasi kepada masyarakat. Gitu. Karena masyarakat pun juga masih mendapatkan informasi-informasi yang salah terkait dengan hal ini, sehingga masyarakat masih sudah merasa bahwa mereka sudah bisa bebas untuk melakukan aktivitas. Nah, pada saat kita ada namanya masa transisi, tentunya seperti yang dilakukan di DKI, maka ada proses di dalam mengawal masa transisi itu, dan kemudian membuat indikator yang terukur sehingga bukan tidak mungkin evaluasi itu dilakukan tiap minggu. Tiap minggu dievaluasi apakah ada kemungkinan fluktuasi. Nah, kalau kemudian ada kecenderungan fluktuasi, bukan tidak mungkin perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemerintah daerah untuk mengevaluasi apakah harus dilakukan PSBB kembali. Dan ini harus disampaikan kepada masyarakat. Karena di dalam masa transisi yang kemudian tidak diikuti oleh sebuah ketegasan peraturan atau ketegasan dari pemerintah dan aparat, maka ini seperti akhirnya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Gitu. Inilah yang perlu kemudian disampaikan kepada masyarakat karena perilaku masyarakat di dalam adaptasi kehidupan baru ini menjadi penting sebagai poin untuk kemudian menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Baik, terima kasih Bapak Adip yang telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Pemirsa Dr. Adip Kumaydi, Wakil Ketua Umum IDI. Terima kasih atas waktunya.